pertanyaan lagi, apakah kemudian ketika imam membaca surat, apakah makmum juga membaca surat-surat pendek? Nah, Rasulullah pernah melarang ketika sholat-sholat yang bersifat jahriyah, jahr yang bersifat suaranya dikeraskan seperti maghrib, isya, subuh. Maka Rasulullah pernah melarang untuk tidak makmum itu tidak membaca surat-surat pendek. Jadi cukup imam yang membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Sedangkan makmum membaca Fatihah, masih memiliki kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Karena makmum meskipun berjamaah, sholat menurut saya pendapat yang lebih kuat adalah bacaannya imam, Fatihahnya imam tidak mengcover atau menggugur kewajiban membaca Fatihah dari seorang makmum. Karena ada sahabat yang bertanya, kami ini sholat di belakang imam wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membaca Iqra binafsik, wocon dewe, bacalah sendiri, bacalah untuk dirimu. Artinya meskipun sholat berjamaah, seorang punya masih disyaratkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tetap dibaca, sedangkan ketika bacaan surat pendek tidak diperkenankan makmum untuk membaca surat pendek, apalagi surat yang dibaca berbeda dengan imam. Kenapa tidak diperbolehkan membaca surat pendek? Karena ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, ya kan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Jadi ketika imam membaca surat-surat pendek, maka makmum mendengarkan bacaan imam, menghayati, kalau bisa memahami atau mengerti isinya, mengerti artinya, itu lebih bagus. Jadi kewajiban membaca dalam sholat fardu hanya ada pada surat Al-Fatihah bagi makmum. Sedangkan untuk imam setelah membaca Fatihah disunnahkan untuk membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran. Dan kesunahan itu ada yang berpendapat di rakaat pertama, rakaat 1, 2, sedangkan rakaat 3 atau 3 dan 4 itu tidak disunahkan, artinya tetap bisa dibaca atau tidak. Karena Rasulullah pernah kadang membaca ada bacaan surat yang terdengar ketika pada sir atau sholat yang suaranya tidak dikeraskan, sholat duhur, sholat asar, tapi terdengar sedikit oleh makmumnya. Jadi artinya makmum tidak diperkenankan membaca surat-surat pendek, hanya imamlah yang membaca surat pendek. Kemudian ketika ditanyakan lagi, kapan waktunya makmum itu membaca Al-Fatihah? Kapan makmum membaca Al-Fatihah pada saat sholat berjamaah? Apakah sebelum imam membaca Fatihah, atau berbarengan dengan imam membaca Fatihah, atau sesudahnya imam membaca Fatihah? Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, yang lebih untuk menjadi pedoman para imam, menjadi imam yang baik adalah karena ada yang ayat tadi yang saya sebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Artinya ketika imam membaca Fatihah, makmum juga diam. Kemudian kapan makmum membaca Fatihah? Inilah imam harus paham bahwasanya imam setelah membaca Fatihah bacaan waladhdallin amin, imam jangan buru-buru untuk membaca surat-surat pendek. Beri kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Jadi begitu waladhdallin amin, imam berhenti sejenak. Kira-kira diperkirakan makmum itu selesai membaca Al-Fatihah itu berapa lama? Nah, begitu dianggapnya sudah selesai bacaannya itu, waktunya cukup, baru imam membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Nah, disinilah pentingnya seseorang menjadi imam itu ada panduan, ada tata caranya, agar pada saat sholat berjamaah itu tercipta dan sesuai dengan tuntunan agama. Jadi makmum membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca Fatihah.
Jadi setelah amin, imam berhenti sejenak, makmum baca Al-Fatihah. Setelah makmum selesai, makmum diam, imam membaca surat-surat pendek. Nah, karena tadi iqra' binafsik, bacalah pada dirimu. Al-Quran tetap dibaca. Dan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi jangan kemudian ketika ada imam setelah ada amin membaca Fatihah tadi kemudian berhenti sejenak, makmum tidak lantas membaca Fatihah tapi justru dalam hatinya ngerasani imam ini mungkin bingung kenapa dia diam nggak langsung baca surat pendek. Wah, imamnya ini bingung mau baca surat apa, masih mikirin. Ya, nggak boleh seperti itu karena aturannya adalah seperti itu. Kalau kita lihat imam-imam di masjid-masjid yang besar atau yang imam-imamnya paham atau di daerah-daerah atau imam-imamnya yang ngerti terkait masalah panduan tata cara sholat berjamaah, panduan menjadi imam, maka imam selalu memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah setelah amin. Untuk hal-hal yang lain terkait jamaah nanti saya kupas lebih lanjut. Demikian mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi ilmu, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.